Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia dimanapun berada. Salam cinta NKRI harga mati, salam cinta Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika harga mati. Dan salam NU tetap jaya di Indonesia. Para hadirin, kita harus tetap menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia, menjaga persatuan negara Republik Indonesia, dan menjaga adat budaya, seni budaya, dan sejarah di negara Republik Indonesia. Para hadirin, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, kepada seluruh umat Islam Indonesia, khususnya kepada seluruh para ulama, para kiai, para pimpinan pondok pesantren di seluruh Indonesia, agar selalu menjaga, melestarikan seni budaya, adat istiadat, dan situs-situs sejarah di daerah masing-masing. Khususnya menjaga makam-makam para wali, para leluhur putra pribumi Nusantara, makam para pahlawan di seluruh Indonesia, dari dibaalwikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Para hadirin, jangan menganggap enteng pembelokan sejarah ini, karena seorang filosof berkata, jika engkau ingin menguasai suatu negara, ingin menguasai suatu daerah, dan ingin mengubah suatu daerah, maka rubahlah sejarahnya, adat budaya, dan istiadatnya. Oleh karena itu, para hadirin, saat ini diduga oleh saya ada oknum-oknum dari kelompok pengikut Snokkhorgeren dan pengikut Vandenberg dan pengikut Al-Kaburiyah yang sedang mencoba untuk mengobok-ngobok situs-situs sejarah di Indonesia ini. Ya, dirubahnya makam-makam leluhur putra pribumi Nusantara, dibaalwikan, dan ini tidak boleh dianggap enteng oleh kita, karena kita harus punya keyakinan, punya prinsip. Jika ada oknum atau kelompok yang dengan sengaja merubah situs sejarah, makam-makam para ulama, para wali, para pejuang bangsa ke yang bukan haknya, maka sesungguhnya oknum tersebut, kelompok tersebut sudah melakukan strategi akan menjajah negara Republik Indonesia dan seluruh rakyatnya secara fisik dan moral. Sudah tidak diragukan lagi, para hadirin. Maka siapapun dia yang membelokkan sejarah, merubah nasab para pejuang, para leluhur pribumi Nusantara, para wali, para ulama pribumi Nusantara ke Bali, sesungguhnya oknum itu, kelompok itu sedang melaksanakan strategi secara sistematis untuk mengkooptasi, menghegemoni, dan untuk menjajah kembali negara Republik Indonesia dan seluruh rakyatnya. Dan itu adalah musuh kita bersama. Kita harus menjaganya, dan kita harus melestarikannya, dan kita harus mencegahnya, dan kita harus melawannya, dan kita harus mengantisipasinya. Para hadirin, para hadirin yang terhormat, saya tegaskan, saat ini lahirlah kelompok-kelompok pengikut Snokkhorgeren, kelompok-kelompok pengikut Vandenberg, dan kelompok-kelompok pengikut Al-Kaburiyah. Siapakah dia? Kelompok pengikut Snokkhorgeren, yaitu kelompok-kelompok yang dalam ceramahnya selalu mendoktrin masyarakat dengan menyalahgunakan tafsir-tafsir Al-Quran, dan dengan menggunakan ayat dan Al-Quran dan agama untuk kepentingan dirinya, dan itu menyalahi aturan syariat Islam dengan doktrin-doktrin sesat dan halu. Itu yang saya sebut adalah kelompok pengikut Snokkhorgeren, pewaris pemahaman Snokkhorgeren. Yang kedua,
kelompok pengikut Vandenberg, yaitu oknum-oknum, kelompok-kelompok pengikut-pengikut, pewaris-pewaris pemikiran dan gerakan-gerakan yang membelokkan sejarah-sejarah di Nusantara, baik sejarah-sejarah para ulama, para wali, bahkan membelokkan nasab-nasab para wali-wali, para ulama-ulama di Nusantara, khususnya Wali Songo, ke nasab yang bukan aslinya. Vandenberg adalah tokoh yang diutus oleh Belanda untuk menyelidiki adat, budaya, seni, dan sejarah di Indonesia untuk dibelokkan demi kepentingan penjajah. Maka oleh karena itu, barang siapa ada kelompok atau pengikut oknum yang membelokkan nasab-nasab para ulama Nusantara, para wali Nusantara ke nasab yang bukan haknya, maka sesungguhnya mereka adalah pengikut Vandenberg, para hadirin. Dan ada juga yang ketiga, kelompok Al-Qaburiyah. Mengapa saya sebut Al-Qaburiyah? Adalah oknum pengikut, pewaris pemikiran, pemahaman, oknum-oknum yang di dalam melaksanakan penegakan hukum selalu menolak dengan cara menghindari hukum tersebut, yaitu kabur dari negara kita ke luar negeri. Itu sebutnya kelompok Al-Qaburiyah. Ketika ada kasus di Indonesia, oknum tersebut menjual-jual umroh, berangkat ke luar negeri, sesungguhnya adalah menghindari satu kasus yang ada di Indonesia. Kelompok dan pengikut dan pewaris pemikiran ini sangat berbahaya. Kelompok ini selalu memprovokasi masyarakat dan rakyat, khususnya agar membenci Umaro dan agar membenci salah satu ormas terbesar di Indonesia, yaitu NU, dan agar membenci para ulama-ulama yang dekat dengan Umaro. Dan pengikut ini yaitu mempunyai ciri khas arogansi, lebih mengedepankan otot dan pelotot, dan doyannya perang, dan ini terindikasi, terafiliasi paham-paham ISIS, paham-paham khilafah, paham-paham HTI. Ya, ini harus kita cegah, para hadirin. Indonesia wajib aman, rakyat Indonesia tidak boleh dicekoki, tidak boleh didoktrin, tidak boleh beri pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, sehingga akan berpengaruh kepada kelangsungan kedaulatan negara Republik Indonesia, akan berpengaruh kepada kekuatan, kelangsungan, kelestarian Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika. Mari para hadirin kita melek, mari para hadirin kita sadar, mari para hadirin kita sama-sama untuk menolak tiga kelompok tersebut. Ya, jika ada di daerah kita, maka kita harus mengantisipasinya, para hadirin. Indonesia adalah negara kita. Indonesia adalah tumpah darah kita. Indonesia adalah hidup dan lahir kita. Disinilah kita hidup dan lahir. Bendera merah putih adalah kebanggaan negara kita, para hadirin. Indonesia lah yang menjadi tempat bernaung kita. Rakyat Indonesia yang memberkahi Indonesia, para hadirin. Oleh karena itu, tidak ada lagi penjajahan di negara kita, baik penjajahan fisik maupun penjajahan moral, para hadirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.